Hospital Playlist merupakan drama yang menceritakan keseharian para tenaga medis di Yulje Medical Center. Kisah ini sebenarnya berkutat pada persahabatan 5 dokter spesialis di bangsal VIP. Kelima sahabat ini sudah mulai berteman sejak masa kuliah. Saat itu mereka merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Seoul Angkatan 99. Mereka jadi akrab setelah kongsi tempat persembunyian saat kabur dari acara penerimaan mahasiswa baru yang membosankan. Sejak itu pertemanan mereka jadi kian dekat, hingga kini. Karakter masing-masing orang di geng 99 ini sangat unik. Tak ada yang sama satu dengan lainnya. Tapi mereka saling memahami. Lee Ik-jun, yang diperankan oleh Jo Jung-suk. Ia merupakan dokter spesialis hepatobiler pankreas. Seorang dokter cerdas yang tidak hanya handal secara akademis tapi juga sangat luas bersosialisasi. Ik-jun bisa bergaul dengan santai dengan semua kalangan. Dia bisa baur dengan geng A, B, C, D tanpa kesulitan. Ik-jun adalah dokter andalan di bangsal VIP. Selain dokter yang sangat kompeten, Ik-jun juga sosok ayah yang menyenangkan. Dia jadi duda setelah diceraikan oleh istrinya yang selingkuh. Anak tunggal mereka, Uju, tinggal dan dibesarkan sendiri oleh Ik-jun. Walau sangat sibuk dengan pekerjaannya di rumah sakit, Ik-jun tetap perhatian dengan anaknya. Semula, selepas cerai dari istrinya, Ik-jun kelihatan tak punya keinginan buat kembali menjalin hubungan. Tapi seiring berjalannya waktu, ia merasakan cinta lamanya dulu, yang bersemi kembali. Ik-jun juga memiliki seorang adik perempuan yang berkarir di militer, bernama Ik-sun Kwak-sun Yang. Waktu Ik-jun tahu, kalau Ik-sun bersahabat dengan Ahn Chi-hong, yang diperankan oleh Kim Jon-han, salah satu dokter residen di rumah sakitnya, dia mati-matian menjodohkan keduanya. Bahkan sampai manggil Ahn Chi-hong dengan panggilan adik ipar. Dia nggak tahu sebenarnya Ik-sun punya pacar yang dirahasiakan dari Ik-jun. Sementara Ahn Chi-hong, ternyata mencintai orang yang sama dengan Ik-jun. Alih-alih kakak dan adik ipar, hubungan Ahn Chi-hong dan Ik-jun sebenarnya adalah rival dalam percintaan. Ahn Jong-won, yang diperankan oleh Yoo Yeon-seok. Ia merupakan putra bungsu mendiang Presdir Yulje Medical Center. Ia dokter bedah pediatrik yang sempurna. Kaya, ganteng, baik hati, ramah dan mencintai anak-anak. Walau tajir melintir, Jong-won hidup sangat sederhana dan gak pernah memamerkan hartanya. 4 sahabat terdekatnya aja kaget saat tahu Jong-won adalah chaebol. Mereka baru tahu, Jong-won adalah pewaris Yulje, saat melihat Jong-won berdiri di barisan keluarga saat pemakaman ayahnya. Saking welas asih dan baiknya, orang-orang di rumah sakit menjuluki Jong-won, Buddha. Padahal Jong-won merupakan Katolik taat. Cita-citanya menjadi pastor, seperti kakak-kakaknya. Namun selalu tertunda karena ditentang ibunya, dan dihalangi oleh kakak-kakaknya. Biar begitu, niatnya untuk menyerahkan hidup melayani Tuhan gak pernah putus. Dia akhirnya diterima di pendidikan seminari dan bersiap mengundurkan diri dari rumah sakit. Tapi jelang keberangkatannya, hati Jong-won meragu. Ia ragu apakah jadi pastor benar-benar jalan hidup satu-satunya, atau ia sebenarnya ditakdirkan untuk mengambil jalan lainnya. Karena ia juga sangat bahagia melihat senyum dan kebahagiaan pasien-pasiennya yang sembuh. Jong-won memang sangat melekat dengan pasien-pasiennya. Moodnya bisa naik turun bergantung pada kondisi kesehatan pasien. Kalau pasiennya sembuh, Jong-won akan bahagia, tapi kalau ada pasien yang tak terselamatkan moodnya pun ikut buruk. Jong-won menyukai dokter bedah residen, Yang Gyeowul, yang diperankan oleh Shin Hyun-bin. Gyeowul pun sebenarnya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Jong-won. Tapi nyali Gyeowul ciut karena Jong-won bersikap dingin padanya. Padahal Jong-won bersikap acuh untuk menutupi perasaannya. Yang Seok Hyung, diperankan oleh Kim Dae-myung. Ia adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, OBGYN. Dokter yang kalem, nggak banyak tingkah dan menikmati kesendirian.
Seok Hyung adalah anak CEO dan pemilik saham terbesar perusahaan pakaian jadi. Ayah dan ibunya bercerai karena sang ayah ketahuan selingkuh dengan wanita muda di hari yang sama dengan kematian adiknya. Sejak kejadian itu, ibu Seok Hyung shock dan sakit-sakitan. Itu sebabnya Seok Hyung jadi sangat memperhatikan ibunya. Sebentar-sebentar ibunya ditelepon. Makanya di awal-awal episode, ia kelihatan seperti anak mama. Seok Hyung juga duda seperti Ik Jun. Seok Hyung tipikal orang yang nggak terlalu pandai berekspresi. Mimik mukanya datar, jadi sering menimbulkan kesalahpahaman. Salah satu orang yang salah paham dengan sikap dingin Seok Hyung adalah Chu Min Ha, yang diperankan oleh Ahn Eung Jin, dokter residen di Poly of Jin. Tapi, meski awalnya dia terganggu dengan Seok Hyung, lama-lama Min Ha jadi simpati dan akhirnya memberanikan diri menyatakan cinta. Sayangnya pernyataan Min Ha langsung ditolak Seok Hyung. Kim Jon Wan, diperankan oleh Jung Kyung Ho. Ia seorang dokter bedah kardiotoraks yang nggak bisa basa-basi. Orangnya ceplas-ceplos, termasuk kepada kolega dan pasien. Kalau kasih penjelasan ke pasien kadang suka terlalu detail dan jujur. Ia tipikal orang yang nggak bisa bermanis mulut. Untung dia punya dokter bawahan, Do Jae Hak, yang diperankan oleh Jung Mun Sung, yang pengertian dan tahan dimarahin. Jae Hak ini semacam penerjemah John Wan untuk pasien. Kalau John Wan menerangkan dengan bahasa kedokteran yang terlalu canggih, Jae Hak yang menyederhanakan sehingga mudah dipahami. John Wan sudah berteman dengan Ik Jun sejak SMA, lebih lama dari persahabatannya dengan 3 rekan lain. Interaksi John Wan dan Ik Jun ini juga kocak, seperti anak kecil. Diam-diam, John Wan menjalin cinta dengan Ik Sun, adik Ik Jun. Hubungan ini dirahasiakan dari Ik Jun. Sayang, hubungan mereka terhalang jarak, karena di akhir episode Ik Sun harus melanjutkan studi ke luar negeri. Chae Song Hwa, diperankan oleh Jeon Mi-do. Ia satu-satunya perempuan di geng 99. Seorang dokter bedah saraf yang serba bisa. Song Hwa adalah tipikal perempuan kutu buku yang juga asyik diajak senang-senang. Sebagai dokter, ia sangat teliti, cerdas, dan selalu bisa diandalkan. Ia dijuluki hantu oleh orang-orang di rumah sakit, karena dia seperti tidak pernah capek. Aktivitasnya menumpuk seharian tapi sama sekali tidak ada yang terlewat. Dia tidak pernah telat masuk kerja. Selain menjadi dokter bedah, dia kadang juga membantu orang lain menulis tesis. Ia pun masih sempat ngeband bersama gengnya, aktif di gereja, dan di akhir pekan masih suka menyempatkan diri untuk berkemah. Song Hwa tidak pernah jaim, terutama di depan sahabat-sahabatnya. Meski suaranya fals, dia nekat bernyanyi, bahkan mengajukan diri menjadi vokalis. Di geng 99, Song Hwa sering jadi tempat curhat para sahabatnya. Dan tentu saja, ada 2 orang yang jatuh cinta padanya. Seok Hyung, sempat menyatakan cinta pada Song Hwa saat mereka masih kuliah. Namun pengakuan cinta itu ditolak Song Hwa. Ik Jun pun sempat naksir Song Hwa saat itu. Tapi begitu dia tahu Song Hwa menolak Seok Hyung, ia pun menarik diri. Kini, selepas bercerai dengan istrinya, perasaan Ik Jun ke Song Hwa mulai tumbuh lagi. Di sisi lain, Ahn Chi Hong, dokter residen di Poly Saraf, juga jatuh cinta pada Song Hwa. Ending Hospital Playlist memang masih menyisakan banyak pertanyaan. Kelanjutannya bisa kita saksikan di Hospital Playlist Season 2 yang akan tayang perdana pada tanggal 17 Juni tahun 2020.